Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5. Kami akan memberikan kesan dan pesan tentang film dari Zaman Past. Selamat menonton. Nama saya Fikri Baihaqi. Saya akan memberikan kesan dan pesan pribadi saya mengenai film dari Zaman Past. Film ini mengajak kita untuk mempedulikan siapapun di sekitar kita, mengkritik secara keras kepada guru dan orang tua di luar sana yang tidak pernah benar-benar mengerti apa yang ingin diungkapkan anak dari tingkah lakunya. Film ini dimulai dengan sangat apik. Penggambaran kisah seorang anak yang memiliki kebebasan dalam dunianya dengan segala sesuatu yang menurutnya merupakan kesenangan dan kebahagiaan. Sayangnya, cara pandangnya terhadap dunia tidak sesuai dengan apa yang orang tuanya inginkan. Kebebasannya berakhir dengan ketidaktahuan dunia terhadap masalahnya. Konfliknya diolah dengan sangat menarik dari awal, membuat kita bertanya-tanya seperti apakah karakter ini. Belum lagi karakter itu sendiri dari awal sudah sangat membuat kita tidak bisa berhenti mengikuti jalan cerita. Menurutku, kekuatan film ini ada di karakter Ihsan yang terlihat terlalu berani menghadapi kekurangan dan cemooh orang di sekitarnya. Bahkan ia tidak pernah gentar dengan banyaknya umpatan yang diucapkan orang-orang di sekitarnya. Kemudian karakter ini mengalami perubahan karakter yang membuat penonton ingin sekali memeluknya. Karakter yang di awal digambarkan sebagai seorang bocah yang periang, pemberani, percaya diri, melakukan segala hal yang menurutnya menarik, memiliki kebebasan yang besar menjadi seorang anak laki-laki yang penakut, depresi, dan tidak bisa menikmati kebebasannya lagi. Kedatangan guru barunya itulah yang membuat emosi kita terguncang-guncang dari tengah ke belakang. Kita diajak mengikuti cara pandang si guru terhadap satu-satunya anak yang berbeda dari anak lainnya. Kita diajak kembali melihat Ihsan dari sudut pandang seseorang yang tidak tahu bagaimana Ihsan sebelumnya. Kita hanya bisa melihat bocah dengan tatapan yang kosong, seolah tidak memiliki gairah hidup, takut untuk melangkah, pasrah, dan segalanya yang membuat kita ingin menyelami karakter Ihsan lagi. Rasanya seperti ingin membangkitkan kembali, dan itulah yang dilakukan guru barunya. Kemudian terjadi perbalikan keadaan lagi yang mengarahkan cerita ke puncak, yaitu ketika karakter ini diajak berubah, dan perubahan itu menjadi luar biasa ketika disampaikan pada klimaks cerita. Cerita ini bisa membuat seseorang menangis karena ceritanya yang sangat menggugah hati dan bisa ditonton oleh semua orang, semua kalangan, dan bisa ditonton berulang-ulang kali tanpa merasa bosan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Felicia Santara Nauli Lumbengaol, dan saat ini saya akan membahas salah satu film India yang dirilis pada tahun 2007 berjudulkan Tari Zameen Par, atau dalam bahasa Inggris Like Stars on Earth. Jadi, film ini menceritakan seorang anak bersama Ishan dengan sejuta problematika yang dia miliki. Nah, dikarenakan sifatnya yang menurut pandangan orang adalah anak yang nakal, pemberontak dengan nilai akademis yang di bawah rata-rata, sampai akhirnya guru dan juga bahkan orang tuanya merasa putus asa. Ayahnya akhirnya memindahkan Ishan ke sebuah asrama dengan harapan anak ini bisa berubah. Tapi ternyata harapan orang tuanya itu salah. Bukannya Ishan menjadi anak yang lebih baik, dia malah merasa terpuruk berada di asrama itu. Dia merasa ditinggalkan, dibuang oleh orang tuanya, bahkan dihukum karena dia merupakan anak yang nakal. Akhirnya Ishan kehilangan kepercayaan dirinya, bahkan dia berhenti untuk melukis. Padahal melukis adalah satu-satunya hal yang ia sukai. Sampai ketika seorang guru baru, yaitu guru pengganti seni bernama Guru Ram, datang ke sekolah asrama itu dan mulai mengajar.
disambili dengan dia yang sejak awal telah mengajar pada salah satu sekolah luar biasa yang bernama Tulik. Singkat cerita, ternyata Guru Ram ini menaruh perhatian lebih terhadap Ishan karena dia penasaran apa yang terjadi dengan anak ini sehingga dia selalu bermuram, tidak mau melakukan apapun, bahkan tidak mau melukis, padahal melukis adalah salah satu pelajaran yang sangat menyenangkan, terutama ketika melukis itu diajar oleh Guru Ram sendiri. Sampai ketika dia mencari tahu letak kesalahannya, sampai akhirnya dia menemukan fakta bahwa Ishan ini adalah salah satu anak yang mengidap penyakit disleksia, atau bisa dibilang penyakit yang menyebabkan anak sulit untuk menguasai kemampuan dasar seperti membaca dan menulis. Akhirnya dengan perjuangan yang cukup berat meyakinkan kedua orang tua Ishan, meyakinkan kepala sekolah asrama yang saat itu juga sempat putus asa dengan Ishan dan hendak mengembalikan dia ke orang tuanya, dia bisa mengajar Ishan secara pelan-pelan dengan metode belajar yang cocok dengan Ishan. Film ini memiliki kesan tersendiri karena dia berhasil mengombang-ambingkan perasaan saya secara pribadi. Dari awal saya confused apa yang terjadi dengan Ishan, sampai akhirnya saya sedih melihat dia harus memohon, merasa terbuang, merasa dihukum oleh kedua orang tuanya, merasa bodoh, tidak berguna, dan meragukan dirinya sendiri. Terus sampai perlahan-lahan rasa semangat ketika melihat dia belajar dengan metode-metode yang cocok untuknya yang diajarkan oleh Guru Ram. Menurut saya Guru Ram adalah salah satu guru yang hebat, dan film ini adalah film yang bagus dan cocok untuk ditonton oleh semua kalangan, baik anak-anak, remaja, sampai ke orang tua. Pesan yang disampaikan oleh penulis dari film Tari Zameen Par ini menurut saya sangatlah banyak. Seperti yang pertama yang saya sadari adalah sebagai seorang pengajar, kita harus menyadari kalau semua anak itu unik dan semua memiliki garis startnya masing-masing. Jika satu anak memiliki kemampuan cepat dalam membaca dan menulis, bukan berarti anak lainnya memiliki hal yang sama, memiliki kemampuan yang sama. Kita tidak bisa menyamaratakan semua metode belajar harus masuk dan mampu dicerna oleh semua anak yang ada di kelas itu. Seperti yang dikatakan oleh Guru Ram, bahwa setiap anak itu unik dengan mimpi dan imajinasinya sendiri. Kenapa sih anak itu harus dibebankan dengan ambisi dan mimpi orang tuanya, sedangkan mereka memiliki ambisi sendiri yang ingin mereka wujudkan? Selain itu, sebagai orang tua maupun pengajar, kita harus menjadi orang yang observan terhadap anak, terhadap masalah, sikap, perilaku anak. Seperti Ishan dalam film ini ya, dia orang tua hanya menuntut, guru hanya menuntut tanpa memperhatikan atau mencari tahu apa yang salah dengan Ishan, tidak seperti yang dilakukan oleh Guru Ram. Dia mengamati, sangat observan, dan akhirnya menemukan titik letak yang harus dicarikan solusinya. Ishan ini harus dibagaimanakan agar dia bisa berkembang. Melalui film ini juga saya disadarkan oleh Guru Ram kalau bentuk kepedulian orang tua terhadap anak itu bukan hanya memenuhi kebutuhan materinya, kebutuhan pendidikan anak, melainkan benar-benar bukti nyata bahwa anak itu dapat merasakan kasih sayang orang tua, kepedulian orang tua. Jangan sampai seperti kasus Ishan, justru ketika dipindahkan ke asrama dia justru malah merasa terbuang, dibuang, dihukum oleh orang tuanya, sampai akhirnya dia kehilangan kepercayaan dirinya begitu saja. Selain dukungan moral dari orang tua maupun guru, ternyata seorang teman ini memiliki peran penting juga terhadap pertumbuhan dan perkembangan anak. Seperti kasus Ishan, ketika di sekolah lamanya, dia ini dirundung, ditertawai, dicela oleh teman-teman sebayanya. Tidak ada yang mau berteman sama dia sehingga dia selalu sendiri. Tapi ketika di asrama, setidaknya dia memiliki teman bicara seperti Rajan yang benar-benar peduli terhadap dia. Dan pesan terakhir yang benar-benar menyentuh dan benar-benar menyadarkan saya adalah kesalahan itu ada untuk dicari tahu, untuk ditemukan solusinya, bukan untuk diabaikan. Karena manusia pada zaman sekarang tuh hanya mementingkan nilai, tapi tidak memperhatikan prosesnya. Padahal seperti yang kata Guru Nam bilang, dia belajar dari kesalahan-kesalahan yang Ishan buat yang ternyata sama saja, sampai akhirnya dia bisa menarik kesimpulan
kalau Ishan ini mengalami disleksia. Oleh sebab itu, kesalahan yang ada, apalagi kesalahan yang berulang, seharusnya kita amati, kita cari tahu, sampai akhirnya kita bisa menemukan solusinya. Sepertinya cukup sekian pandangan, opini, kesan, dan pesan saya tentang film Tari Zameen Par. Jika teman-teman penasaran, teman-teman bisa langsung tonton filmnya, karena menurut saya film ini worth it untuk ditonton. Mohon maaf bila ada salah kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan yang saya terima setelah saya menonton film Tari Zameen Par adalah saya merasa terinspirasi melihat kesan yang diberikan dari dalam film ini. Film ini menyadarkan saya untuk menjadi manusia yang tidak memandang orang lain sebelah mata, karena setiap manusia memiliki keistimewaan masing-masing. Juga dengan pesan dari film ini, setiap manusia diciptakan memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Maka dari itu, kita harus bisa melihat seseorang dari sudut pandang yang luas, tidak hanya menilai dari satu sisi saja. Setiap manusia pasti memiliki keahlian. Tidak pandai dalam suatu hal bukan berarti seseorang itu sudah pasti bodoh. Tapi tentunya dia memiliki kelebihan di bidang yang lain. Nah, harapan saya setelah menonton film ini adalah melihat film ini, harapan saya sebagai seorang calon pendidik adalah agar dapat mencontoh hal yang dilakukan oleh Ram, sang guru seni, pada Ihsan, yang bisa memahami apa yang terjadi pada Ihsan dan ikut membantu untuk mengembangkan bakat yang terpendam pada anak itu. Sekian, terima kasih. Kesan, pesan, dan harapan saya setelah menonton film ini adalah kesannya, menonton film ini, saya merasakan cerita yang memang banyak terjadi di kalangan masyarakat. Cerita anak yang mengalami disleksia, tetapi orang tuanya tidak memahami akan hal tersebut dan malah membuat anaknya semakin tertekan. Dan pesannya, yang pertama, setiap anak memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jangan paksakan anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Yang kedua, orang tua harus tahu kondisi perkembangan anak dan biarkan ia menjadi dirinya sendiri sesuai bakat alaminya. Dan yang terakhir, jangan jadikan penilaian orang lain menjadi patokan, apalagi untuk membanding-bandingkan anak. Harapan saya, melalui adanya film ini, saya berharap agar orang tua dan guru bisa memahami perbedaan anak. Di mana ada anak yang terlambat untuk memahami materi di sekolah, maka jangan cap ia sebagai anak yang bodoh. Namun, setiap anak mempunyai keunggulan di bidangnya masing-masing. Dan semoga para orang tua dan guru bisa menjadi lebih terbuka dan memahami anak dari dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairunisa Komara. Dan kali ini saya akan menyampaikan kesan-pesan saya setelah menonton film Tari Zameen. Menurut saya, film ini mengandung pesan moral yang sangat kuat. Dalam film ini, kita juga bisa melihat bahwa peran orang tua itu sangat penting dalam masa tumbuh kembang anak. Peran guru pun juga tak kalah pentingnya sebagai orang tua kedua bagi anak. Setiap anak pastilah berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Mereka juga memiliki kemampuan, bakat, dan impian yang berbeda-beda. Sebagai orang tua, hendaknya kita mendukung agar anak kita dapat berkembang menurut bakat alami yang ada dalam diri mereka. Bukan dengan paksaan maupun ambisi dari orang tua sendiri. Karena setiap anak itu spesial. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Krisya Utami. Kesan dan pesan saya terhadap film Tari Zameen Par merupakan salah satu contoh film yang sangat memotivasi si penontonnya. Karena ketika seorang anak itu dianggap bodoh dalam akademik, bukan berarti anak tersebut beneran bodoh. Karena setiap anak memiliki bakat yang unik. Di sini peran orang tua dan guru sangat penting untuk selalu ada untuk memberikan support dan perhatian penuh terhadap si anak. Sebenarnya semua anak sama pintar, tapi yang membedakan adalah sebagian dari mereka tidak memiliki kesempatan belajar dengan guru yang baik dan metode yang benar. Harapan saya setelah menonton film Tari Zameen Par adalah
Semoga tenaga pendidik semakin paham mengenai bakat siswanya masing-masing dan lebih kreatif dalam pembelajaran, sehingga siswa dapat mengikuti pelajaran dengan perasaan senang dan ilmunya dapat diterima kepada siswa. Terima kasih.